Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Anissa Khairia Anisia, Revina Intan Pranisi, dan Anfasal Sofi Mariong. Kami dari manajemen 7A reguler yang akan membahas bab 3 konsep strategi dan bab 4 keputusan strategi. Tugas teori pengambilan keputusan dosen pengampu Bapak Agus Santoso SEMM. Bab 3 konsep strategi yang akan dibahas ialah yang pertama, akar dari strategi, yang kedua, strategi modern, yang ketiga, elemen-elemen strategi, dan yang keempat, definisi strategi. Yang kelima, prinsip-prinsip untuk menyukseskan strategi. Yang keenam, informasi apa yang diperoleh dari suatu strategi, dan yang ketujuh, strategi dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, akar dari strategi. Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategus atau strategus dengan kata jamak strategi. Strategus berarti jenderal, tetapi dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara dengan fungsi yang luas. Yang kedua, strategi modern. Teori games, teori permainan tahun 1921 yang dikembangkan oleh John von Neumann tahun 1908 bekerjasama dengan Oscar Morgenstern. Mereka mengakui bahwa teori games sesungguhnya adalah teori strategi. Dalam teori ini ada dua atribut yang harus tetap diingat, yaitu keterampilan dan peluang. Yang ketiga, elemen-elemen strategi. Yang A, seni situasional. Yang B, tujuan dan sasaran. Yang C, produk keunggulan kompetitif. Yang D, kebijakan dan program. Yang E, destinasi. Yang F, sumber daya dan lingkungan. Yang G, program bertindak. Definisi strategi. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Yang kelima, prinsip-prinsip untuk menyukseskan strategi. Yang pertama, strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Yang kedua, setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Yang ketiga, strategi yang efektif. Yang keempat, strategi hendaknya memusatkan perhatian. Lalu yang kelima, sumber daya. Yang keenam, strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar. Yang ketujuh, strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Yang kedelapan, tanda-tanda dari suksesnya strategi. 6. Informasi apa yang diperoleh dari suatu strategi. Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus mudah dipahami oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan organisasi. Yang ketujuh, strategi dan tanggung jawab sosial. Diperlukan keserasiaan antara kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat. Strategi yang mengabaikan kepentingan masyarakat tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Keempat, keputusan strategi. Yang pertama, hakikat keputusan strategik. Keputusan strategik biasanya mencakup persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan usaha menciptakan, menghasilkan, dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, karakteristik keputusan strategik. Bagi Schomburg, karakteristik utama dan strategi adalah pertama, tidak terstruktur dan non-rutin. Yang ketiga, domain keputusan strategik. Shirley 1980 mengatakan keputusan itu harus pertama-tama berkaitan dengan hakikat mendasar dari suatu organisasi. Yang keempat, komponen-komponen keputusan strategik ada 8. Yang kelima, model-model keputusan strategik. Yang pertama disebut the rational actor model, yang kedua the organizational process model, yang ketiga government politic model, yang keempat the small group process model. Yang kelima, the domain leader model. Yang keenam, the cognitive process model. Yang keenam, visi dan misi organisasi. Salah satu domain keputusan strategik yang penting adalah perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran. Sekian. Thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.